Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwanan dan muslimin yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan kali ini kita akan membacakan komentar-komentar dari para netizen atau viewer ya, yang berkomentar di channel YouTube saya, yaitu di video ketika saya menanggapi Pak Gembul ya, atau si Gembul ya. Banyak atau ada beberapa dari orang-orang yang menyarankan saya untuk berdiskusi dengan Pak Gembul. Kita bacakan, kemudian nanti kita akan tanggapi apakah kita perlu untuk berdiskusi dengan Pak Gembul atau tidak. Pertama saya bacakan komentar dari Kak Benny Story 1702. Dia mengatakan begini, debat terbuka aja Ustadz, GG itu orangnya terbuka kok, coba tantang aja dia. Untuk berdebat dengan Pak Gembul atau si Gembul ini, ada pengalaman dari teman saya. Dia itu dulu pernah nginbox saya. Ternyata si Gembul ini atau Pak Gembul ini untuk diajak diskusi itu sebenarnya gampang-gampang susah. Gampangnya dia memang terbuka, susahnya itu dia orangnya mau untuk diskusi tapi harus bayar gitu. Kalau nggak keliru dulu yang dikirim sama saya, apa namanya istilahnya tuh tarif-tarifnya itu nggak keliru tuh 5 jutaan. Jadi teman-teman yang berkomentar juga salah satu akun Kak Benny Story ini, kalau menyarankan begitu, mau tidak bertanggung jawab, membayarkan kepada Pak Gembul yaitu sekitar 5 juta. Kalau mau ya silahkan. Kemudian juga ada ini yang berkomentar, akun pecinta Waliullah 1880. Coba si Gembul suruh baca kitab ta'lim, becus apa enggak dia. Ya benar juga bahasa seperti ini. Pak Gembul ini ketika dia banyak mengomentari kitab-kitab salaf atau kitab-kitab pesantren, pertanyaannya apakah dia bisa baca kitab tersebut atau tidak. Jangan-jangan dia hanya bisa baca terjemahannya, itu pun dari Google misalnya, atau beli buku misalnya terjemahan, itu kan tidak mewakili dari buku tersebut. Kalau baca terjemahan jangan petentang-petenteng begitu, atau jangan sok belagu begitu mungkin bahasanya ya. Kalau cuman bisa baca terjemahan di salah satu kitab misalnya Ta'limut Ta'lim atau yang lainnya, jangan sok begitu. Gitu mungkin bahasanya ya. Kemudian juga ini ada dari akun Mas Gurun Mulyo Soekarto 7297. Dia mengatakan jika tidak sependapat dengan Guru Gembul, silahkan keduanya bertemu untuk klarifikasi mana yang benar. Ada beberapa kemungkinan keduanya Pak Ustadz dan Pak Gembul salah, karena keduanya juga hanya membaca, atau salah satu yang benar. Ayo saya tunggu kapan keduanya bertemu. Seperti yang tadi berarti ini komentarnya. Oke lah, kalau menyarankan seperti itu, mau tidak bertanggung jawab. Jadi teman-teman itu ketika dia berkomentar, tidak asal komentar, tapi mau tidak mempertanggungjawabkan komentar yang ditulis. Kalau menyarankan seorang untuk berdebat atau berdiskusi, mau tidak memfasilitasi begitu. Karena saya lihat seperti yang saya katakan tadi, Pak Gembul ini di dalam mengajak dia diskusi gampang-gampang susah. Gampangnya itu dia mau diajak diskusi, tapi susahnya itu bertarif. Kalau 5 juta saya tidak sanggup untuk mengajak Pak Gembul diskusi. Dan menurut saya tidak penting juga mengajak Pak Gembul itu diskusi kalau saya yang bayar. Kenapa? Karena Pak Gembul ini atau si Gembul ini hanya memahami satu kitab atau literasi pemahaman satu disiplin ilmu itu hanya dari terjemahan. Maka menurut saya tidak ada istimewanya, atau ya mungkin bahasanya begini, kalau orang cuma memahami dari terjemahan ya biasa saja. Kemudian dia akan beropini dengan pemikirannya sendiri, akan berpikir secara bebas begitu. Maka kita sematkan, atau biasa ketika orang berpikir secara bebas biasanya disebut sebagai kaum liberal begitu. Pemikiran dengan tanpa ada sekat-sekat yang mengarahkan pemikirannya. Dia bebas dengan pemikirannya, mau kiri ke kanan. Dia tidak peduli mau salah mau benar, yang penting dia ngomong begitu.
Ya Pak Gembul ini salah satunya. Dia tidak akan berpikir yang saya ucapkan salah atau tidak. Yang penting saya mengucapkan ini ada referensi atau tendensinya. Meskipun tendensi itu dari terjemahan dan tidak mencakup semua dari satu materi itu. Contoh dia ketika menyalahkan, banyak ya di videonya, nanti saya tampilkan di sini ya. Misalnya menyalahkan taklim ta'lim, tidak menyalahkan dalam artian ini tidak relevan begitu bahasanya itu. Taklim ta'lim ini tidak relevan sehingga membuat pendidikan Islam tidak maju. Itu kan mungkin referensinya hanya dari Google atau dari teman-teman yang dia tahu tentang masalah ilmu yang ada di pesantren. Tapi pada kenyataannya pesantren itu sangat berkembang dengan pesat begitu ya, dengan metode-metode yang ada. Contoh kalau di Pasuruan itu ada metode Al-Miftah kayak di Sidogiri, kemudian juga ada di Jepara gak keluar ada Amsilanti dan banyak lagi metode-metode yang sudah berkembang dan ini tidak diketahui oleh Pak Gembul. Jadi dia kayak orang yang pintar di satu materi, tapi sebenarnya dia mungkin bahasa kasarnya itu bodoh sebenarnya. Begitu mungkin bahasanya ya. Jadi bagi akun Mas Gurun Mulyo Soekarto ini, kalau menyarankan seperti itu harus bertanggung jawab. Mudah memfasilitasi begitu. Karena bayaran Pak Gembul ini mahal loh, 5 juta per satu kali podcast atau satu kali diskusi begitu. Itu kan mahal. Untuk segelas orang yang mengambil ilmu dari terjemahan atau dari Google, cuma baca aja, cuma dia ngomong aja, mau benar mau salah yang penting dia ngomong begitu. Kemudian dari akun Usar TB 7 berapa ini, dia mengatakan begini, namanya orang nggak pernah ngaji tat ya gitu, naudzubillah tat kita mah namun cek bahasa Sunda mah laloran apa ini, si Gembul sama si Seheri prasono siang ngaji apa ini bahasa Sunda ini. Jadi memang kalau seseorang itu belajarnya atau memahami satu bidang ilmu dari terjemahan atau dari Google ya, itu sebenarnya akan apa namanya itu menyebabkan satu pemahaman yang beda. Karena mutarojim itu nanti kita lihat kualitas mutarojimnya, dan juga ketika misalnya bagus mutarojimnya, kadang tidak semua bahasa di kitab itu bisa diterjemahkan secara sempurna, mungkin hanya diambil sebagiannya saja begitu, atau secara garis besarnya saja. Pada intinya sebenarnya tidak begitu, coba garis besarnya pahamnya begini begitu. Jadi beda ketika memahami langsung kepada teks bahasa Arabnya begitu. Kemudian ini kita bacakan juga dari akun Mufid Rahman. Di sini dia mengatakan Guru Gembul itu menyampaikan wacana pendobrak kemapanan. Dia juga tidak ingin jadi imam madhab, tak ingin diikuti, kalam saja. Kalau jadi imam madhab ya tidak begitu. Kalau Gembul ingin menjadi imam, jangankan imam madhab, jadi imam pembaharu di dalam pemikiran saya kira kurang pantas. Karena seseorang yang cuman hanya belajar dari terjemahan, banyak orang yang bisa melakukan hal ini seperti itu. Tapi untuk orang yang berani seperti Pak Gembul ini mungkin jarang. Kenapa kok jarang? Iya, karena orang yang normal akan berpikir, apakah yang saya sampaikan benar atau tidak? Karena apa yang disampaikan itu akan dipertanggungjawabkan dunia akhiratnya. Kalau orang itu hanya berpikir untuk keterkenalan dirinya, maka orang itu tidak akan berpikir apakah nanti ini benar atau tidak begitu. Karena ketika seorang hanya berpikir untuk ya materi atau dunia saja, maka tidak akan berpikir untuk salah dan benarnya. Yang penting saya terkenal, saya tenar, maka itu gak masalah mau benar atau salah begitu. Yang penting didongkrak dulu namanya, kemudian nanti ketika terkenal mungkin bahasanya, maka itu gak jadi masalah, bisa diperbaiki, mungkin begitu. Inilah menurut saya dari beberapa komentar ya. Inilah dari beberapa komentar dari netizen yang berkomentar di channel YouTube saya yang di video Pak Gembul ketika saya nanggapi videonya Pak Gembul. Kemudian pada intinya, apakah saya mau berdiskusi dengan Pak Gembul?
Kalau saya pribadi ya oke-oke saja kalau mau diskusi dengan Pak Gembul. Sesuai dengan materi yang saya tanggapi di materinya Pak Gembul yang di video yang ini ya. Teman-teman bisa lihat. Saya mau diskusi tentang yang hal ini. Tapi teman-teman yang menganjurkan saya berdiskusi itu harus berani untuk bertanggung jawab, memfasilitasinya. Itu kalau teman-teman menganjurkan saya diskusi. Kalau saya pribadi, apakah perlu? Kalau saya pribadi mengatakan begini, apakah perlu berdiskusi atau mengajak diskusi Pak Gembul? Menurut saya tidak perlu. Kenapa? Pak Gembul ini hanya hanya membaca saja, membaca dari terjemahan ini dan itu, dari Google ini dan itu. Dan orang yang seperti ini menurut saya tidak perlu untuk diajak diskusi, karena memang orang ini sebenarnya ketika nanti diajak diskusi, misalnya kita gambarkan teknisnya begini, misalnya membacakan hujah kemudian juga membacakan hujah begitu. Saya kemudian misalnya contoh, saya membacakan hujah pakai pakai kitab kuning misalnya. Kan Pak Gembul tentu tidak paham begitu kan. Suruh terjemah begitu. Nanti kan tidak nyambung begitu. Ketika Pak Gembul misalnya membacakan terjemahan, saya tanyakan dari kitab mana itu, halaman berapa gitu, gimana bahasa Arabnya. Itu kan tidak akan paham Pak Gembul itu. Jadi kalau debat seperti itu kan tidak nyambung gitu. Jadi menurut saya tidak perlulah sebenarnya mengajak. Kalau saya pribadi ya tidak perlu untuk mengajak Pak Gembul ini debat gitu. Percuma lah sebenarnya. Pak Gembul tidak mungkin paham dengan apa yang saya sampaikan nanti. Kalau saya baca kitab gitu, nggak mungkin. Saya yakin ya nggak paham gitu. Karena Pak Gembul ini latar belakangnya bukan anak pesantren, tapi orang yang banyak baca begitu. Dan orang yang tipe seperti ini tuh banyak sebenarnya. Cuman seperti yang saya sampaikan tadi, mereka yang berani menyampaikan depan publik itu, mereka itu jarang. Karena mereka tahu bahwasanya yang disampaikan nanti itu akan dipertanggungjawabkan, benar dan salahnya begitu. Kalau dikejar itu hanya materi, kejar itu hanya ketenaran saja, kepopuleran saja, itu nggak ada masalah, mau salah atau benar. Tapi ini adalah ketika yang difikirkan adalah akhiratnya, pertanggungjawabannya itu yang jadi masalah sebenarnya. Oleh karena itu, kalau teman-teman mengatakan Pak Gembul ini adalah pemikir dan itu banyak sebenarnya orang-orang yang berpikir yang punya kemampuan seperti Pak Gembul ini. Cuman memang mereka itu berpikir 1000 kali untuk dipublish pendapatnya, pemikirannya, opininya atau wacananya begitu. Karena kalau hanya dari terjemahan, maka nanti kemungkinan salahnya itu sangat besar. Apalagi nanti ini ada pertanggungjawabannya dunia dan akhiratnya. Begitu. Ya mungkin itu ya tanggapan saya, apakah saya mau diskusi atau tidak dengan Pak Gembul. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari kami, kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.